Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Farada dengan NIM 4522354 dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bank syariah. Oke, bank syariah terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua sejarah bank syariah di Indonesia, yang ketiga ciri bank syariah, yang keempat fungsi bank syariah, yang kelima produk bank syariah, yang keenam prinsip perbankan syariah, yang ketujuh perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga kegiatan keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariat Islam, yang tanpa menggunakan bunga atau riba, melainkan menggunakan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa, dengan tujuan memberikan layanan keuangan yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Materi kedua adalah sejarah bank syariah di Indonesia. Bank syariah mulai muncul pada tahun 1970-an, saat mulai muncul kesadaran di kalangan umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada beberapa perkembangan penting selanjutnya yang meliputi, pertama itu ada Islamic Development Bank yang berdiri pada tahun 1974 di Jeddah, Arab Saudi, yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Kemudian yang kedua ada Dubai Islamic Bank. Dubai Islamic Bank didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara muslim. Yang ketiga itu Faisal Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1977. Dan juga ada Bahrain Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1979. Kedua bank ini merupakan bank yang didirikan pada tahun 1970-an, saat-saat bank syariah mulai bermunculan. Kemudian negara pelopor utama yang mengkonversi seluruh sistem perbankan menjadi sistem syariah adalah negara Pakistan pada tahun 1985. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri bank syariah. Ciri-ciri bank syariah yang pertama ada bebas riba atau bunga. Bebas riba atau bunga adalah ciri paling mendasar. Bank syariah tidak membebankan atau menerima bunga dalam setiap transaksinya, baik untuk produk simpanan maupun pembiayaan. Yang kedua ada berlandaskan prinsip bagi hasil. Berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan. Keuntungan dan keuangan dari investasi atau pembiayaan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, mendorong keadilan dan transparansi. Yang ketiga ada kegiatan usaha sesuai syariah. Kegiatan usaha sesuai syariah, semua produk dan layanan bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti bank syariah tidak akan membiayai atau terlibat dalam usaha yang dilarang dalam Islam, seperti usaha yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, produksi atau perdagangan, dan turunannya. Usaha yang melibatkan transaksi spekulatif atau ketidakpastian yang berlebihan, usaha yang mengandung unsur penipuan atau kezaliman. Kemudian yang keempat, adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
Setiap bank syariah memiliki wajib Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua operasional, produk dan layanan bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ulama atau ahli syariah yang memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah. Yang kelima, investasi pada sektor real. Investasi pada sektor real, bank syariah lebih mengutamakan investasi pada sektor real yang produktif dan memberikan nilai tambah pada perekonomian. Hal ini karena keuntungan berasal dari kegiatan usaha yang nyata, bukan dari transaksi finansial semata. Kemudian yang keenam, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bank syariah memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah untuk tujuan sosial dan keagamaan. Ini menunjukkan komitmen bahwa bank syariah terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi. Yang ketujuh, transaksi yang transparan dan etis. Bank syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi. Semua syarat dan ketentuan akad harus dijelaskan secara jelas kepada nasabah di awal. Selain itu, bank syariah menjunjung tinggi etika bisnis Islam, menghindari praktik yang merugikan atau tidak adil. Materi selanjutnya, fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah terdiri dari fungsi intermediasi keuangan atau fungsi komersial. Fungsi utama bank syariah layaknya bank pada umumnya adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Ini berarti bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana, namun cara pelaksanaannya berbeda, seperti penghimpun dana atau funding, penyaluran dana lending atau financing, layanan jasa keuangan atau payment service. Yang kedua, ada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah aspek unik dan penting dari bank syariah yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga baitul mal, yang berarti mereka dapat mengelola dana-dana sosial umat Islam untuk tujuan kebijakan. Fungsi sosial ini meliputi penghimpunan dan penyaluran dana siswaf, kardul hasan atau pinjaman kebajikan, meningkatkan kesejahteraan umat, penghimpunan dan penyaluran dana siswaf. Selanjutnya ada fungsi pengembangan ekonomi. Bank syariah juga memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi real, dengan fokus pada transaksi yang memiliki underlying aset atau aset dasar yang jelas dan menghindari spekulasi. Bank syariah mendorong pertumbuhan sektor real, stabilitas sistem keuangan, pengembangan UMKM. Selanjutnya ada produk bank syariah. Produk bank syariah yang pertama itu ada produk penghimpunan dana atau funding products. Produk-produk ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Akad yang umum digunakan adalah wadiah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil, yang terdiri dari tabungan syariah, tabungan mudharabah, giro syariah yang terdiri dari giro wadiah, giro mudharabah. Kemudian yang terakhir deposito syariah yang terdiri dari deposito mudharabah. Produk yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis sewa, pembiayaan berbasis bagi hasil. Produk ketiga yaitu produk jasa keuangan. Produk jasa keuangan menyediakan berbagai layanan jasa keuangan yang lazim ditemukan di bank konvensional, namun tetap berdasarkan prinsip syariah dan umumnya mendapatkan imbalan berupa ujrah atau fee upah, yang terdiri dari transfer dana, clearing dan inkaso, safe deposit box, letter of credit, bank atau garansi syariah, wakalah.
Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah yang pertama larangan riba atau bunga. Larangan riba atau bunga ini adalah prinsip paling mendasar dalam perbankan syariah. Riba yang secara umum diartikan sebagai tambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, dilarang keras dalam Islam. Yang kedua, larangan ghafar atau ketidakpastian spekulasi berlebihan. Ghafar merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ambiguitas, atau ketidakstabilan. Yang ketiga, larangan mansyur atau judi perjudian. Yang keempat, larangan investasi pada sektor haram. Yang kelima, prinsip bagi hasil. Yang keenam, transaksi berdasarkan akad yang jelas dan transparan. Yang ketujuh, kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedelapan, berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Terakhir, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah berdasarkan prinsip Islam tanpa bunga atau riba, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, sewa atau jual beli. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk simpanan dan pinjaman, berorientasi pada keuntungan semata tanpa landasan syariah. Itulah tadi materi tentang bank syariah. Kemudian ada kata-kata motivasi. Boleh istirahat tapi jangan berhenti. Tujuanmu masih di ujung jalan. Terima kasih, saya Hadi Farada. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.